Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ibadah salat, membaca Al-Qur'an, segala sesuatu kebaikan kerjakanlah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berkahi Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dibuka bab yang ke-8 part yang kedua. Kita membahas meladeni sifat-sifat mulia para rasul Allah. Rasulullah siapa? Tentang keimanan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang keimanan yang bagaimana? Iman menurut bahasa adalah percaya. Apakah hanya percaya? Percaya dan membenarkan. Bagaimana cara iman? Iman sendiri itu ada 3 aspek, bukan 3 bagian. Ketika kita beriman, kita harus bagaimana? Ada 3 bagian. Pertama, ketika kita beriman, membenarkan dengan hati. Yang kedua, ketika kita beriman, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, ketika kita beriman, melaksanakan dengan anggota badan kita. Ketika kita beriman, harus hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita juga beriman. Ngomong yang baik, berperilaku yang baik, hatinya juga baik. Seperti halnya contoh, ada setan, ada iblis. Di sini dikatakan iblis itu hati dan lisannya beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Akan tetapi tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena itu iblis tidak beriman. Jadi 3 aspek itu harus dilaksanakan semuanya. Jangan sampai 3 aspek itu hanya salah satu saja. Dalam Al-Quran firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ali Imran 164. Iman kepada Nabi dan Rasul. Kita akan tahu Nabi itu apa, Rasul itu apa. Meyakini bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Kok bisa manusia biasa? Tapi diutus oleh Allah untuk memberikan risalahnya, memberikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar benar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk para umatnya. Umatnya umat manusia. Tugas Nabi Rasul, tugas Rasul, satu, menyampaikan wahyu, menjadi suri tauladan, membawa kabar gembira, menyampaikan syariat. Jadi tugas dari Rasul itu kurang lebihnya ada 4. Ada tambahnya lagi ya? Banyak. Tapi tugas dari Rasul paling tidak ada 4 ini. Memberi suri tauladan, memberi kabar gembira, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul diberikan apa? Diberikan mukjizat sesuai zaman dan kebutuhan.
Kebutuhan siapa sih? Kebutuhan masyarakat dan kebutuhan umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu rata-rata mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa? Sesuai zaman dan kebutuhan dari umatnya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang paling utama, mukjizat yang paling besar. Mukjizat di zaman sekarang masih ada, yaitu mukjizatnya adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi Muhammad itu ada berapa? Banyak sebenarnya. Ada ketika di celah-celah tangan beliau mengeluarkan air, ketika beliau bisa membelah rembulan dan yang lain-lain. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad. Tugas para rasul Allah apa tadi? Kita tadi ada 4 aspek. Sekarang kita bahas lagi tugas para rasul Allah sebagai pembawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid gimana? Pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid, meluruskan kembali ajaran Islam dengan benar. Dengan benar bagaimana? Biar tidak ada kesyirikan, tidak ada menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pembawa kabar gembira. Tadi kita udah bahas bagaimana sih Rasul sebagai kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah, ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita beribadat dan taat kepada Allah, maka kita akan mendapat balasan dengan baik, mendapat balasan kebaikan, yaitu dapat kebaikan. Ya, akhirnya kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagai memberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, manusia yang berbuat jahat, manusia yang berbuat maksiat, manusia yang dengki, manusia yang iri, manusia yang suka haksud, kalau sekarang hoak dan yang lain-lain, akan mendapatkan balasannya. Balasannya apa? Balasannya adalah dosa. Ketika kita mendapatkan dosa, maka kita akan mendapatkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita kebaikan akan dapat pahala itu surga, dosa adalah neraka. Dan terakhir, membina kehidupan manusia akan menerapkan akhlak yang mulia. Kita akan mendapat akhlak mulia Nabi untuk menyebutkan akhlak mulia. Sifat wajib dan mustahil Nabi dan Rasul. Kita akan tahu sifat wajib Nabi, sifat mustahil Nabi dan Rasul. Apakah itu sifat wajib Nabi? Jadi sifat wajib yang dimiliki Nabi, sifat mustahil yang dimiliki Nabi. Sifat wajib yang dimiliki Nabi, Rasul bersifat sidik, jujur atau benar. Mustahilnya bagaimana? Mustahil Nabi dan Rasul tidak akan dusta, yaitu kizib. Rasul bersifat amanah. Amanah apa? Dapat dipercaya. Mustahilnya apa? Khianat. Tidak dapat dipercaya. Nabi Rasul semua bisa dipercaya. Tidak ada mengatakan yang salah. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Yang selanjutnya, Rasul bersifat tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan apa? Menyampaikan kabar gembira dari Allah SWT untuk para umatnya. Mustahilnya apa? Mustahilnya kitman, menyembunyikan. Ketika dapat kabar dari Allah, tidak ada Nabi Rasul menyembunyikannya. Yang terakhir, Rasul bersifat fatonah, cerdas, pintar. Mustahilnya apa? Mustahilnya balada atau jahlun. Tidak ada Nabi dan Rasul itu bodoh. Semua Nabi dan Rasul adalah sesuatu orang pilihan, orang yang cerdas. Jadi sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat
mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mustahilnya khianat, kidib, kitman, dan balada. Adapun sifat jaiz para Rasul adalah rodul basyariyah, yaitu apa? Bersifat dan perilaku sebagai kebiasaan manusia. Ar-rodul basyariyah, bersifat dan perilaku sebagai kebiasaan manusia. Manusia pada umumnya makan, minum, haus, lapar, dan sebagainya. Makanya Nabi dan Rasul diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya manusia biasa. Namun yang membedakan apa? Nabi dan Rasul mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau semua mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang bagaimana? Tugas untuk mengajak umatnya, tugas untuk mengajak seluruh manusia agar melaksanakan kebaikan, agar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya muat. Semoga kita semua berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.